Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul A Quiet Place, yang dimana film ini berkisah tentang satu keluarga yang terus bertahan hidup dari ancaman makhluk mengerikan yang sangat peka akan suara, sehingga menyebabkan dunia menjadi sangat sepi dan kebahagiaan tidak lagi muncul seperti sedia kala. Dan ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film diperlihatkan hari ke-89 setelah dunia ini diserang oleh makhluk misterius yang telah membunuh sebagian besar makhluk hidup di dunia ini. Dan diperlihatkan supermarket ini yang sangat sunyi dan sepi, yang dimana hanya ada keluarga ini saja yang berada di supermarket ini. Dan mereka semua sangat berhati-hati dalam segalanya agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Bahkan untuk berbicara saja mereka menggunakan bahasa isyarat. Dan ya, kita panggil saja ini ibu, adik kedua, dan itu si kakak. Tetapi si kakak memiliki kecacatan pada telinganya yang menyebabkannya menggunakan alat pembantu pendengaran. Dan hingga saat ini alat pembantu pendengaran itu masih belum sempurna sehingga dia masih belum bisa mendengar. Dan di sini kakak pertama sedang menemani si bungsu karena dia sangat terobsesi terhadap roket. Namun sayangnya saat si bungsu sedang meraih roket mainan yang berada di atas sana, tiba-tiba... Namun syukurnya mainan tersebut berhasil ditangkap oleh sang kakak. Dan ini adalah sang ayah yang sudah membawa perlengkapan untuk memperkuat sinyal pada radio dan memberikan tang kepada si kakak sebagai hadiah. Tak lama si ibu pun datang dan mengingatkan bahwa hari akan mulai gelap. Lalu si bungsu pun datang yang membuat keluarga tersebut sangat panik karena si bungsu kembali membawa mainan roket tersebut lengkap dengan baterainya. Lalu sang ayah pun secara perlahan mengambil dan melepaskan baterai tersebut dan menjelaskan kepada si bungsu bahwa mainan itu terlalu berisik. Dan mereka pun satu persatu keluar dari supermarket itu. Dan disinilah letak kesalahan si kakak, yaitu dengan memberikan mainan tersebut pada si bungsu, dan si bungsu diam-diam mengambil baterainya. Dan mereka pun mengikuti jalan yang telah ditandai si ayah dengan pasir agar langkah mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Lalu saat mereka sedang memapai jalan setapak dan melewati jembatan, tiba-tiba... ternyata si bungsu menyalakan mainan tersebut dan... Aduh. Lalu scene beralih pada hari ke-472. Setelah kejadian yang menimpa pada si bungsu, kini si kakak terus-menerus menyesali perbuatannya dan senyum pada wajahnya sudah jarang terlihat lagi dan dia merasa bahwa orang tuanya sudah tidak menyayanginya lagi. Dan di sisi lain, sang ayah sedang terus mengkaji mengenai makhluk misterius itu di ruangannya. Dan fakta yang sudah didapatkan adalah bahwa makhluk misterius tersebut hanya akan menyerang jika adanya suara saja, karena makhluk tersebut tidak memiliki mata atau dengan kata lain blind atau buta. Dan sampai saat ini dia belum menemukan kelemahan dari makhluk tersebut. Dan atas berita yang berada di koran yang telah ia kumpulkan, ternyata makhluk itu muncul setelah adanya meteorit muncul ke bumi dan mereka diduga adalah makhluk luar angkasa atau alien. Dan di sini saya terus mencoba mencari sinyal radio dan mengirimkan SOS atau sinyal meminta bantuan. Dan si adik di sini sedang mempelajari bagaimana cara mengemudikan mobil jika suatu saat ada situasi yang sangat mendesak dan mobil tersebut langsung menuju rumah yang berada di bawah sana. Setelah itu sang adik pun menuju rumahnya dan ternyata si ibu pada saat ini sedang hamil besar dan menyiapkan tempat untuk sang bayi. Dan di ruangan ini, tepatnya di atas tempat penyimpanan jagung, si ayah yang sedang berjaga pun masih bersedih atas apa yang terjadi pada si bungsu kala itu. Kembali ke rumah, si ibu terus menyiapkan untuk kelahiran sang bayi dan anak-anaknya, menempelkan kertas pada setiap dinding untuk meredamkan suara.
Setelah itu si ibu pun menyiapkan makanan untuk makan malam dan memerintahkan si kakak untuk memanggil si ayah. Dan di dalam keheningan ini mereka pun berdoa. Setelah makan malam si adik dan si kakak pun bermain monopoli. Dan sayangnya si kakak tidak sengaja menyenggolnya sehingga menyebabkan suara. Dan tiba-tiba alhamdulillahnya itu hanyalah hewan biasa dan bukan makhluk yang ditakutkan. Namun ternyata di luar makhluk tersebut sudah semakin mendekat karena suara yang timbul tadi. Setelah itu diperlihatkan si ayah yang terus berusaha untuk membuat alat pendengaran yang lebih sempurna dengan menambahkan alat stereo kecil di dalamnya yang diharapkannya mampu lebih sempurna dari alat sebelumnya. Dan datanglah istrinya tersebut. Dan mereka pun bercanda. Lalu melanjutkan berdansa bersama dengan diiringi lagu dari headset itu. Lalu hari 473 diperlihatkan ada dua buah lampu, yakni berwarna kuning yang menandakan baik-baik saja dan lampu berwarna merah yang menandakan situasi berbahaya atau ada kejadian urgent lainnya. Dan si ayah terus menambahkan pasir di setiap tempat jalannya, sedangkan si ibu sedang melakukan kegiatan rutinnya yaitu melakukan tensi darah dan ditunjukkan kurang lebih 3 mingguan lah si ibu akan melahirkan. Lalu diam-diam si kakak pun sedang mengendap-endap untuk masuk ke ruangan bawah tanah yang dimana ruangan itu dilarang dimasukinya. Dan lalu si ayah pun berhasil mencegahnya. Dan di sini si ayah pun menjelaskan bahwa dia dilarang untuk memasuki ruangan tersebut dan memberikan alat pembantu pendengaran yang lebih baik. Namun si kakak menolaknya karena imbuhnya alat tersebut tidak akan berfungsi. Akhirnya si ayah pun memberikan alatnya tersebut dan pergi. Lalu di sisi lain si adik sedang belajar bersama ibunya. Dan tak lama datanglah si ayah yang memberitahu bahwa saatnya untuk pergi. Si adik yang sangat ketakutan terhadap dunia luar pun berkata pada ibunya bahwa dia tidak mau pergi. Tetapi sang ibu dengan sedikit pengertian bahwa dia akan menggantikan si ayah suatu hari nanti dan harus menjaganya saat orang tuanya sudah tua. Akhirnya dia pun mau untuk pergi bersama ayahnya. Lalu saat si ayah dan si adik sudah siap untuk pergi, si kakak pun dengan sedikit memaksa berkata bahwa biar dia saja yang pergi. Namun si ayah menjelaskan bahwa si kakak harus tetap di sini untuk menjaga ibunya. Si kakak yang kapalang emosi pun pergi ke ruangannya. Lalu dia pun bersedih karena merasa orang tuanya sudah tidak menyayanginya lagi. Dan dia pun tanpa sengaja melihat alat yang diberikan olehnya tadi, dan setelah mencobanya, dan alatnya pun berfungsi. Akhirnya dia pun tersenyum bahagia karena akhirnya alat tersebut berfungsi, atau dengan kata lain, akhirnya dia bisa mendengar. Lalu dia yang kapalang senang pun bersiap untuk menuju makam si bungsu untuk memberitahu bahwa akhirnya alat pendengarnya itu berfungsi dan membawa alat yang diberikan oleh ayahnya tadi. Selanjutnya terlihat sang ayah dengan si adik yang sudah sampai ke tempat tujuan, dan di sini si ayah menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan ikan. Dan si adik begitu panik setelah mendengar suara yang dihasilkan ikan tersebut. Namun si ayah pun menenangkannya dan menjelaskan bahwa suara pelan tidak apa-apa karena suaranya akan tertutup oleh suara yang lebih besar, yakni suara sungai. Dan si ayah pun menunjukkan sesuatu pada anaknya tersebut. Lalu diperlihatkan sekilas si kakak yang sudah mulai menjauh dan si ibu yang telah selesai mencuci pakaian pun menaiki tangga. Namun sayangnya karung yang berisi pakaian itu pun ngait karena terkena paku. Alhasil si ibu pun dengan kekuatan yang lebih besarnya pun menariknya dan menyebabkan paku tersebut menjadi tegak ke atas. Kembali ke ayah yang sudah menaiki air terjun. Ayahnya pun menunjukkan sesuatu. Dan disinilah pertama kalinya mereka berbicara dengan suara keras setelah kejadian ini. Lalu si ibu yang sedang menjemur pakaian pun melihat ke arah rumah yang sebelumnya ditinggali oleh almarhum si bungsu.
dan dia pun langsung menuju rumah tersebut. Sementara si kakak sudah mulai menjauh dari rumah. Kembali ke ayah dan si adik yang sedang mengobrol. Si adik pun bertanya apakah si ayah menyalahkan si kakak karena kejadian itu, dan si ayah pun menjawab dan disambung oleh si adik. Sementara si kakak sudah berhasil menuju makam si bungsu dan diperlihatkan si ibu yang masih bersedih atas apa yang terjadi pada si bungsu. Lalu setelah menggunting kabel suara dari mainannya, lalu dia pun menghidupkan roket mainan tersebut. Lalu kembali ke mereka, si adik pun berkata bahwa dia harus mengatakan kepada si kakak bahwa si ayah masih menyayanginya. Dan setelah urusannya selesai, mereka pun mulai menyusuri jalan pulang. Dan disinilah mereka bertemu dengan abah-abah yang terlihat putus asa karena istrinya sudah mati oleh makhluk itu. Si ayah pun mengingatkan kepada si abah itu untuk tidak bersuara. Dan tiba-tiba si ayah pun berlari membawa anaknya untuk pergi ke balik pohon. Dia pun menutup mulut dari anaknya tersebut agar tidak bersuara. Sementara makhluk mengerikan tersebut sudah semakin mendekat dan langsung membunuh abah-abah itu. Lalu saat si ibu akan kembali ke ruangannya, ternyata dia mengalami kontraksi dan lalu dia pun tanpa sengaja menjatuhkan foto itu dan menimbulkan suara. Si ibu yang kesakitan pun terus berusaha untuk menyalakan lampu berwarna merah sebagai tanda bahwa ada sesuatu. Dan saat dia akan pergi menuju ruangan kedap suara, tiba-tiba makhluk mengerikan itu sudah ada di dalam rumahnya akibat suara dari benda yang dia jatuhkan tadi. Lalu si ibu pun mengambil sebuah alat penghitung waktu sebagai pengalihan suara. Dan pada saat yang sama, si ayah dan si adik pun berhasil sampai ke rumahnya. Begitu terkejutnya mereka saat melihat lampu yang sudah berubah menjadi warna merah yang menandakan ada sesuatu di sana, dan mereka pun berlari menuju rumah. Setelah si ibu mengatur waktu, dia pun bersembunyi menjauhi alarm tersebut. Dan di sini si ibu sambil menahan rasa sakitnya sementara makhluk tersebut sudah berada tepat di belakangnya. Dan setelah alarmnya berbunyi, dia pun pergi keluar dari ruangan tersebut untuk menuju ruangan kedap suara. Dan saat akan keluar dari rumah, ternyata makhluk mengerikan yang lain sudah berada tepat di depan rumahnya. Hasil si ibu pun berlari menuju lantai atas. Dan di sini si ayah pun memberikan tugas pada si adik untuk menyalakan petasan sebagai pengalihan makhluk itu untuk menjauhi rumahnya. Si ibu yang berada di kamar mandi pun terus berusaha menahan rasa sakitnya. Namun sayangnya makhluk mengerikan itu pun mulai menaiki tangga dan mendekatinya. Akhirnya si adik pun sampai ke tempat petasan itu berada, dan si ayah pun menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga jika suatu saat diperlukan. Lalu saat si ibu sudah benar-benar tidak tahan, suara petasan pun muncul. Dan di sisi lain, si ayah pun berlari menuju istrinya, dan si kakak yang melihat kembang api tersebut pun berlari menuju rumahnya. Si ayah yang melihat jejak kaki dari si ibu istrinya tersebut pun mulai menaiki tangga. Dan begitu terpukulnya dia karena melihat bathtub yang terdapat darah karena mengira istrinya sudah tewas. Dan ternyata istrinya tersebut berada di balik kamar mandi dan berhasil melahirkan si bayi. Si ayah yang begitu bahagia pun langsung mencium dan memeluk istrinya. Lalu si adik yang sedang menuju rumahnya, dia pun mendengar suara dari makhluk tersebut. Alhasil dia pun terus berlari menghindarinya. Dan dia pun menabrak traktor. Saat si ayah sedang menggendong istri beserta bayi tersebut, tiba-tiba bayi tersebut menangis. Namun alhamdulillahnya dia telah berhasil menuju ruangan kedap suara tersebut. Setelah dia memberikan oksigen pada bayi tersebut, dia pun menutupnya. Si kakak yang sudah hampir sampai ke rumahnya, dia pun melihat senter yang dibawa adiknya itu. Dan tiba-tiba
Alhamdulillahnya, alat pembantu pendengaran itu pun mengeluarkan suara yang sangat nyaring dan menyebabkan makhluk tersebut pergi. Namun sayangnya, dia tidak menyadari bahwa makhluk tersebut memiliki kelemahan, yaitu suara yang sangat nyaring. Si ibu yang terus membayangi si bungsu pun merasa khawatir karena tidak melihat kedua anaknya, dan si ayah pun menenangkannya. Lalu si ibu yang masih sangat bersedih atas apa yang terjadi pada si bungsu pun terus menyalahkan dirinya karena dia tidak menggendongnya pada saat itu, dan menyuruh suaminya berjanji untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dan saat si kakak mengikuti senter tersebut, tiba-tiba adiknya memegang tangannya dan mereka pun... Setelah itu si ayah pun keluar dari ruangan tersebut untuk menjemput anak-anaknya. Namun sayangnya, dia tidak melihat bahwa air itu bocor dan terus mengalir menuju ruang kedap suara yang di bawah sana. Mereka yang sedang menunggu si ayah pun berada di atas tempat penyimpanan jagung, sementara si ayah memperhatikan situasi melalui ruangan CCTV. Dan pergi keluar untuk menjemput anaknya. Dan ternyata ruangan kedap suara tersebut sudah dipenuhi oleh air, dan lebih parahnya terdapat makhluk mengerikan itu yang sudah masuk ke dalam ruangan tersebut. Si ibu pun dengan sangat berhati-hati pun mendekati sang bayi yang sedang tertidur, lalu menggendongnya dan menjauhi makhluk tersebut. Sementara makhluk tersebut sudah tepat di depan matanya, hanya dibatasi oleh air yang mengalir tersebut. Lalu si kakak terus bersikeras bahwa dia akan pergi, pun diingatkan oleh si adik bahwa ayah akan menjemput mereka. Namun si kakak berkata sembari kesal bahwa ayah hanya akan menjemput si adik. Dan saat si adik akan menjelaskannya, tiba-tiba dan makhluk itu pun pergi menuju tempat mereka berdua. Dan si ayah yang mendengarnya pun langsung mengetahui bahwa anak-anaknya berada di sana. Si adik pun terus masuk ke dalamnya layaknya pasir risap, sedangkan si kakak hanya dapat mengingatkannya untuk tidak bergerak. Dan tak lama pintu itu pun jatuh ke dalamnya. Sedangkan si ayah, dia pun melihat dari atas traktor tersebut bahwa makhluk mengerikan itu mulai mendekati anaknya. Lalu si kakak pun melompat ke dalam untuk menyelamatkan adiknya dengan mendekatkan pintu yang jatuh tadi sebagai pegangannya. Dan setelah dia berhasil mendekatkannya, si kakaklah yang selanjutnya masuk ke dalamnya. Dan dengan sekuat tenaga, si adik pun menariknya dari dalam sana dan berhasil. Dan si ayah yang sangat mengkhawatirkan anaknya pun terus berlari menuju tempat tersebut. Karena terdapat pintu yang ketiup angin dan mengeluarkan suara, alhasil makhluk tersebut pun muncul. Mereka pun membalikkan. Dan secara kebetulan pula alat tersebut pun kembali mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Hingga makhluk tersebut pun pergi menjauhinya dan membuat lubang untuk mereka keluar dari sana. Namun sayangnya mereka masih belum sadar akan kelemahan makhluk tersebut. Lalu si ibu pun hanya bisa melihat keadaan di luar melalui CCTV. Dan lalu mereka pun bertemu. Ibu pun terharu melihat anak-anaknya yang masih sehat walafiat dan bertemu sang ayah. Belum selesai mereka berbahagia, tiba-tiba muncul suara yang menandakan makhluk tersebut masih di sekitar sini. Alhasil si ayah pun memerintahkan anak-anaknya untuk pergi menuju truk untuk berjaga-jaga. Dan si ayah membawa kapak terlebih dahulu. Dan tiba-tiba si adik yang terkejut pun langsung berteriak memanggil ayahnya. Alhasil makhluk tersebut pun menyerangnya secara membabi buta. Dan ini adalah hal paling menyedihkan dan unexpected, yaitu si ayah memberitahu kepada si kakak bahwa lalu si adik pun menarik tuas rem tangan yang menyebabkan mobil tersebut melaju menuju rumahnya. Karena mendengar suara makhluk tersebut, mereka pun langsung memasuki ruangan yang berada di bawah. Si kakak yang mengingatkan bahwa dia dilarang oleh ayahnya untuk memasuki ruangan tersebut sedikit ragu, namun akhirnya dia berhasil masuk, melawan rasa keraguannya itu.
Begitu terkejutnya dia ketika melihat apa saja yang telah dikorbankan oleh ayahnya untuk si kakak. Lalu si ibu pun datang untuk menenangkannya. Dan tiba-tiba makhluk tersebut pun ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan makhluk tersebut pun mulai memporak-porandakan tempat itu. Dan saat makhluk tersebut mendekatinya, si kakak pun menghidupkan alat yang berada di telinganya itu. Dan ternyata makhluk tersebut pun masih bisa berdiri, dan saat menyerang mereka, si ibu pun menembaknya tepat di kepalanya, yang menyebabkan makhluk tersebut die. Karena suara yang ditimbulkan dari senjata tersebut, terlihat dari CCTV bahwa terdapat banyak sekali makhluk yang mulai mendekati mereka. Lalu mereka seakan sudah bersiap pun mulai mengeraskan suara tersebut. Dan tamat. Film ini sangatlah luar biasa, sehingga tidak salah jika film ini masuk ke dalam rekomendasi film yang wajib ditonton pada tahun itu. Dan ya, tak banyak komentar dari saya karena emang aku udah nonton. Dan ya, cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.